Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Maulidiah dengan NIM 21206057. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya matkul Edupreneurship dengan judul Buku Pepak Bahasa Jawa. Sebelum saya membuat bisnis Pak Bahasa Jawa, saya terlebih dahulu melakukan perencanaan. Yang pertama, saya melakukan riset pasar. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan target dan apakah ada peminat buku Pepak Bahasa Jawa. Yang kedua, saya melakukan penentuan tujuan dan sasaran untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Yang ketiga, saya melakukan penyusunan konten untuk menentukan format, struktur, dan isi pada Pak Bahasa Jawa. Yang keempat, saya melakukan pembuatan rencana pemasaran. Jadi, saya membuat strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, penentuan harga. Saya menentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Terakhir, mengembangkan rencana keuangan. Jadi saya menyusun proyeksi biaya dan pendapatan, serta saya merencanakan penyusunan anggaran biaya produksi, distribusi, serta operasional lainnya. Selanjutnya, pertimbangkan penerbitan. Jadi, saya juga memastikan melakukan penerbitan sendiri atau mencari penerbit. Selanjutnya, penentuan saluran distribusi. Saya memutuskan saluran distribusi yang akan digunakan untuk kedepannya. Selanjutnya, pengembangan rencana operasional. Membuat rencana operasional secara rinci. Selanjutnya, Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian. Memperbaiki rencana sesuai kebutuhan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Setelah melakukan perencanaan, selanjutnya saya melakukan cara pelaksanaan. Yang pertama, produksi konten yang berkualitas. Jadi, saya memastikan bahwa isi dari Pepak Bahasa Jawa terjamin kualitasnya. Selanjutnya, kolaborasi dengan desain grafis. Melakukan kolaborasi apabila saya tidak memiliki keahlian dalam mendesain. Selanjutnya, penerbitan dan percetakan. Saya memilih penerbitan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Selanjutnya, pemasaran dan promosi. Saya menggunakan berbagai saluran pemasaran untuk memperkenalkan buku Pepak Bahasa Jawa. Selanjutnya, distribusi. Saya menentukan saluran distribusi yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya, penjualan dan layanan pelanggan. Saya memiliki sistem yang efisien untuk mengelola pesanan dan juga layanan pelanggan. Selanjutnya, pertimbangkan e-book. Selain buku fisik, saya juga mempertimbangkan untuk mencetak e-book. Yang terakhir, berkembang dan berinovasi. Saya tetap beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pembaca. Setelah saya melakukan perencanaan dan cara pelaksanaan, selanjutnya saya melakukan anggaran biaya. Yang pertama, saya menganggarkan biaya produksi konten, kurang lebih membutuhkan dana sebesar 20 juta. Selanjutnya, saya melakukan anggaran biaya untuk biaya desain dan tata letak. Yang ini membutuhkan dana kurang lebih 14 juta. Selanjutnya, biaya penerbitan. Saya membutuhkan kurang lebih 33 juta. Selanjutnya, biaya pemasaran dan promosi. Kurang lebih menghabiskan dana sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, biaya distribusi. Kurang lebih menghabiskan dana sebesar 14 juta. Selanjutnya, saya melakukan anggaran biaya untuk penjualan dan layanan pelanggan. Dalam hal ini, saya membutuhkan biaya kurang lebih 6 juta. Selanjutnya, biaya cadangan dan kontingent. Di sini, saya membutuhkan 10-15% dari total anggaran sebagai dana cadangan. Setelah melakukan anggaran biaya, saya melakukan pemasaran. Yang pertama, saya akan membuat konten yang berkualitas tinggi sebagai pendukung untuk
buku pepak bahasa Jawa yang akan saya terbitkan. Selanjutnya, saya melakukan pemasaran melalui media sosial, entah dari Facebook, Instagram, atau TikTok, dan media sosial lainnya. Selanjutnya, kolaborasi dengan influencer lokal. Selanjutnya, promosi email. Saya akan melakukan promosi melalui email-email yang sudah masuk ke dalam data saya. Selanjutnya, partisipasi dalam acara komunitas. Jadi, saya akan melakukan pemasaran ketika ada acara komunitas. Selanjutnya, layanan pelanggan yang baik. Jadi, ketika pelanggan diperlakukan dengan layanan yang baik, maka pelanggan akan merasa senang dan juga akan memilih atau membeli buku pepak bahasa Jawa lagi. Yang selanjutnya, diskon dan penawaran khusus. Diskon dan penawaran khusus ini adalah pemasaran yang akan saya andalkan karena melalui diskon dan penawaran khusus, banyak pelanggan yang akan tertarik. Selanjutnya, kemitraan dengan buku lokal. Saya akan melakukan kerjasama dengan toko buku lokal. Selanjutnya, penilaian dan testimoni. Penilaian dan testimoni dari pelanggan ini juga sangat penting bagi pemasaran karena ketika pelanggan atau pembeli merasa puas, maka dia akan berpengaruh terhadap pemasaran buku pepak bahasa Jawa. Yang selanjutnya adalah pemasaran konten visual. Selanjutnya, saya melakukan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi, konten yang unik dapat menjadikan kekuatan bagi buku pepak bahasa Jawa saya. Yang kedua ada basis konsumen yang setia. Yang ketiga ada pengetahuan lokal. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Target pasar yang terbatas dapat menjadikan kelemahan dari pepak bahasa Jawa yang akan saya distribusikan. Selanjutnya, keterbatasan distribusi. Dan yang terakhir ada keterbatasan dalam pemasaran. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peningkatan minat terhadap budaya lokal dapat menjadikan peluang yang sangat besar bagi buku pepak bahasa Jawa saya. Yang kedua ada peluasan pasar digital. Semakin luas buku pepak bahasa Jawa dipasarkan, maka akan banyak sekali peminat buku pepak bahasa Jawanya. Kolaborasi dengan institusi pendidikan. Saya melakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan dapat menjadikan peluang besar bagi buku pepak bahasa Jawa saya. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Persaingan dari produk serupa. Persaingan dari produk-produk lain dapat menjadikan ancaman bagi buku pepak bahasa Jawa saya. Yang kedua ada perubahan tren dan preferensi konsumen. Perubahan tren juga merupakan ancaman bagi produk pepak bahasa Jawa saya. Selanjutnya yang terakhir ada ketidakpastian politik ekonomi. Ini juga sangat berpengaruh bagi pepak bahasa Jawa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.